Selanjutnya kita akan bahas penyebab TMS. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bunda Guru TV. Bermain itu belajar, belajar itu ya bermain. Baiklah, sudah lama ya kita tidak bertemu, tidak berjumpa. Nah, pada kesempatan video kali ini Bunda Guru akan membahas tentang sebab-sebab TMS pada seleksi administrasi CPNS dan juga P3K 2023. Nah, teman-teman, ini sudah memasuki masa-masa pengumuman seleksi administrasi di pendaftaran P3K dan juga CPNS 2023. Nah, tentunya di masa-masa ini banyak teman-teman yang mendapatkan pengumuman kurang mengenakan ya teman-teman. Nah, tentunya banyak nih ya teman-teman yang termasuk golongan-golongan yang TMS ini bertanya-tanya tentang sebenarnya TMS ini apa dan mengapa bisa menjadi TMS seperti itu ya. Tapi sebelumnya, bagi yang baru mengenal Bunda Guru dan baru berkenalan, baru bergabung, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan juga share video-video dari Bunda Guru jika video-video dari Bunda Guru dirasa bermanfaat, agar kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh semua teman. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita bahas. baiklah, mari teman-teman kita bahas 15 penyebab TMS, CPNS, dan P3K 2023. Nah, di sini sebelumnya kita bahas alur pendaftarannya dulu, sesuai dengan yang ada di jadwal ya. Kemarin sempat ada beberapa perubahan. Nah, di sini kita sudah masuk di pengumuman hasil seleksi administrasi, yaitu dilaksanakan tepat, yaitu mulai tanggal 15 sampai 18 Oktober ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti setelah selesai pengumuman hasil seleksi administrasi, kemudian ada masa sanggah teman-teman. Nah, di masa sanggah ini bisa dimanfaatkan teman-teman untuk kasarannya protes seperti itu ya. Kenapa kok saya tidak lulus? Nah, di sini bisa dilaksanakan mulai tanggal 19 sampai 21 Oktober. Nah, di masa sanggah ini nanti ada masa jawab sanggah. Di sini nanti ada yang diterima dan juga ada yang tidak, tetap dinyatakan tidak lolos. Jadi di masa sanggah ini kemungkinan nanti yang sudah lolos pun bisa tidak lolos, ataupun yang dinyatakan sebelumnya tidak lolos bisa menjadi lolos. Nanti pengumuman pasca sanggahnya nanti tanggal 22 sampai 28 Oktober seperti itu ya. Nah, kemudian alur pendaftarannya kemarin kita sudah melakukan seperti yang ada di alur pendaftaran SCASN ya teman-teman. Kita sudah membuat akun, sudah masuk di dalam prioritas mana, kita sudah menentukan prioritas 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita sudah memasuki ke daftar formasi ya teman-teman. Kemarin sudah kita lalui, dan sekarang ini masuk ke tahap seleksi administrasinya teman-teman. Nah, di tahap seleksi administrasi ini mari kita lihat lebih detail. Nah, pada tahap seleksi administrasi ini yang dilakukan adalah pertama, panitia memverifikasi data pelamar. Nah, dalam panitia memverifikasi ini tentunya tidak satu dengan instansi yang lain, itu tidak sama ya teman-teman. Jadi kemungkinan ada yang mungkin dari instansi A itu lolos kok, di instansi B ini dinyatakan tidak lolos. Nah, itu kesempatan teman-teman untuk menggunakan masa sanggah yang tadi sudah kita bicarakan di depan. Kemudian yang kedua, panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi. Nah, ini sudah dilaksanakan sejak tanggal 15 sampai tanggal 18 ini ya teman-teman ya.
sampai dengan hari ini. Kemudian pelamar dapat melakukan sanggah. Nah, ini tadi yang kita bicarakan, melakukan masa sanggah. Jika teman-teman dirasa seharusnya itu lolos, tapi kenapa dinyatakan sebagai TMS, tidak masuk dalam kategori yang lolos. Nah, itu nanti bisa menggunakan masa sanggah. Kemudian panitia mengumumkan hasil sanggah dan pelamar yang dinyatakan lulus dapat mencetak kartu ujian. Nah, nanti ketika sudah dinyatakan lulus ada tombol untuk mencetak kartu ujian ya, teman-teman. Kemudian statistik pelamar. Nah, dari tadi banyak yang saya katakan ada yang lolos dan tidak lolos. Nah, dari statistik dari BKN itu sendiri, ternyata total pelamar CASN pada tahun 2023 ini sebanyak 2.400.000 teman-teman, banyak sekali ya. Nah, dari pelamar CPNS ini sendiri yang MS dan ini ada 380 sekian ya. Dan yang TMS ini banyak sekali ya teman-teman ya, ada 120. Nah, ini kenapa? Karena ada beberapa faktor yang nanti akan kita bahas. Nah, untuk yang pelamar P3K guru ini yang MS ada 344 dan TMS 21.000 sekian. Nah, ini lumayan ya, ini ya, yang tidak terlalu signifikan seperti yang CPNS ini. Kemudian yang P3K Nakes itu yang MS ada 199 dan yang TMS ada 40.000. Ini juga lumayan lah, tidak terlalu banyak. Kemudian yang ini nih, P3K Teknis, ini yang MS itu ada 180, kemudian yang TMS ini ada 126. 40% lebih, hampir separuh ya teman-teman. Ini ada apa sebenarnya? Mari kita bahas. Nah, sebenarnya apa sih itu MS dan juga TMS? MS itu yaitu memenuhi syarat. Nah, kemudian bisa dikatakan lolos seleksi administrasi dan bisa melanjutkan ke ujian kompetensi ya. Kemudian TMS itu apa? TMS tidak memenuhi syarat. Nah, ketika kita mendapatkan TMS atau tidak memenuhi syarat, otomatis kita stop sampai di sini perjuangannya teman-teman. Nah, tapi karena tadi diberikan waktu untuk sanggah, ada masa-masa untuk sanggah, jadi kita bisa manfaatkan masa sanggah itu untuk apabila kita masih bisa lolos, masih bisa dipertimbangkan lagi, seperti itu ya. Kemudian persyaratan verifikasi itu sendiri seperti apa sih? Nah, untuk verifikasi P3K guru ya, ini ada beberapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 yang dilihat untuk diverifikasi. Nah, yang pertama itu surat pernyataan dengan persyaratan instansi yang ditandatangani dan dibubuhi dengan e-materai. Nah, surat pernyataan ini bermacam-macam, ada yang surat pernyataan 5 poin, ada yang 6 poin atau 7 poin, dan ini sesuai dengan instansi masing-masing. Kemudian yang kedua ini ada surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi, juga ditandatangani dan dibubuhi e-materai. Ini jelas ya, surat lamaran ini juga ada yang sesuai dengan instansi masing-masing. Karena Bunda Guru bilang kenapa sih sebenarnya kok banyak yang sesuai dengan persyaratan instansi masing-masing? Karena setiap instansi itu berbeda-beda. Ada yang ditulis tangan untuk surat lamarannya, ada juga yang sesuai dengan format yang sudah dicantumkan pada pengumuman di website instansi masing-masing, seperti itu ya. Juga ada yang ketiga, kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Dukcapil atau bukti identitas kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi. Nah, ini KTP ya. Ini nanti di-scan kemudian di-upload seperti itu. Terus yang selanjutnya ada ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidangnya. Nah, ini ijazah atau juga surat keterangan kelulusan kalau misalkan dari perguruan tinggi ya, perguruan luar negeri. Kemudian yang kelima,
transkrip nilai asli ya bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Ini transkrip nilai ini yang asli ya teman-teman. Nah, dari beberapa dokumen ini merupakan dokumen yang asli teman-teman. Jadi di scan seperti itu, bukan fotokopi kemudian terlihat ketidakasliannya. Kemudian yang terakhir ini ada pas foto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah. Nah, ini juga ada beberapa perbedaan di setiap instansi ya. Ada yang instansi mensyaratkan untuk berdasi, ada juga yang tidak berdasi seperti itu. Nah, ini tergantung dengan instansi masing-masing. Kemudian ini untuk pengumuman seleksi administrasi, jika teman-teman membuka SSCASN kemudian muncul seperti ini, berarti tandanya Anda sudah dinyatakan lolos seperti itu ya, lolos administrasi atau MS yang dikatakan MS tadi. Jadi di sini tulisannya selamat, nama Anda dan juga Anda lolos tahap administrasi berkas. Nah, ini kemudian nanti akan ada tombol untuk mencetak kartu ujian dan akan mengikuti seleksi kompetensi. Kemudian bagaimana yang tidak lulus? Yang tidak lulus akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Mohon maaf, Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Nah, di sini kebetulan ada alamat TMS dari verifikatornya. Nah, yang ada di sini ini misalkan contohnya surat lamaran, lokasi penempatan yang dilamar tidak ditulis dengan jelas. Ini contohnya ya. Ini seperti ini contoh bagi yang tidak lolos atau TMS. Nah, di sini juga diberikan keterangan Anda dapat melakukan sanggah mulai tanggal 19 sampai tanggal 21 pukul 23.59 WIB. Harap login kembali pada tanggal yang telah ditentukan. Nah, ini teman-teman diberikan fasilitas untuk sanggah. Jadi jangan lupa, jika teman-teman yang sudah yakin sebenarnya saya lolos ini, tapi kok kenapa masih juga TMS, ini bisa menggunakan kesempatan ini ya teman-teman. Kemudian apa sih sebenarnya penyebab yang membuat kita menjadi TMS? Nah, tapi sebelumnya bagi teman-teman yang baru kenal dengan Bunda Guru, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan share juga videonya agar kebermanfaatan dari video-video Bunda Guru ini dapat dirasakan oleh teman-teman yang lain juga. Nah, selanjutnya kita akan bahas penyebab TMS. Yang pertama, batas usia tidak sesuai dengan persyaratan. Batas usia tidak sesuai dengan persyaratan di sini meskipun beda 1 hari atau lebih atau kurang 1 hari, ini tetap kita dinyatakan TMS karena tidak memenuhi persyaratan batas usia ya. Misalkan yang di batas usia bawah itu 20 tahun. 20 tahun kurang 1 hari itu pun tetap tidak bisa diterima ya teman-teman. Sebentar. Kemudian yang kedua, informasi pada dokumen. Ini yang dokumen yang di-scan itu tidak lengkap atau tidak terbaca. Nah, di sini teman-teman yang biasanya membuat dokumen kita menjadi TMS, padahal kita udah merasa upload, udah semuanya diupload sesuai persyaratan, tapi kenapa masih juga TMS? Nah, ternyata hasil dari scanan dokumen yang kita upload itu tidak lengkap, ataupun biasanya yang paling populer ini karena tidak bisa terbaca ya teman-teman. Jadi dokumennya itu blur atau foto dari KTP ataupun scananya itu blur atau ketekuk atau seperti apa, itu yang jelas tidak bisa terbaca oleh verifikator. Kemudian yang ketiga, nama tidak sesuai dengan yang tertera pada KTP, ijazah ataupun dokumen lainnya. Nah, nama yang tidak sesuai ini
hati-hati juga apalagi bagi teman-teman yang memiliki nama alias ya, ini berbahaya sekali ini ya. Apalagi kalau tidak sesuai dengan KTP, ijazah, dan juga dokumen yang lainnya. Ini harus cermat, ini coba dicek lagi kemarin. Nulis namanya pada data diri, semuanya di dokumen-dokumen lainnya tuh sesuai atau tidak. Kemudian nomor 4 ada ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan dengan formasi, baik itu formasi umum ataupun khusus. Nah, di sini nih paling vital banget ya nih teman-teman, kualifikasi pendidikan. Nah, di kualifikasi pendidikan ini biasanya banyak nih teman-teman yang asal masuk aja lah, yang penting masuk dapat resum seperti itu. Nah, ini tidak bisa ya teman-teman, karena kualifikasi pendidikan di sini sangat diperhitungkan. Kemudian yang kelima, tujuan surat lamaran ini salah. Nah, ini tujuan surat lamaran ini misalkan akan melamar ke Kabupaten A tapi tulisnya salah karena inginnya ke Kabupaten B, jadi tujuan surat lamarannya salah. Ini juga fatal sekali ya teman-teman. Kemudian yang keenam, kesalahan saat mengunggah file. Nah, kesalahan saat mengunggah file ini juga sering terjadi, di mana kita salah mengunggah, salah tempatnya, ataupun juga salah berkas yang diunggah. Seharusnya kita mengunggah file foto atau KTP itu tertukar seperti itu. Harusnya mengunggah KTP, tetapi yang diunggah malah KK seperti itu. Nah, itu sangat salah ya teman-teman. Nah, atau juga salah tempatnya, harusnya di situ tempat untuk mengunggah file surat lamaran tapi dipakai untuk mengunggah surat pernyataan. Nah, itu juga salah itu ya. Kemudian yang ketujuh, akreditasi yang diupload bukan saat tahun lulus. Nah, ini banyakkan terjadi karena kita biasanya lupa akreditasi dari universitas kita saat lulus itu apa, kemudian tanya dengan teman akreditasi saat ini. Nah, itu yang terjadi biasanya. Kemudian selanjutnya yang ke-8, surat keterangan sehat yang bukan dari instansi pemerintah, teman-teman. Nah, di sini memang dari awal dijelaskan bahwa surat keterangan sehat itu diminta pada instansi pemerintah, jadi ditandatangani oleh dokter yang memiliki NIP seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak bisa di rumah sakit swasta seperti itu. Kemudian yang 9, manipulasi berkas. Wah, ini sudah ada manipulasi berkas, ini sudah jelas ya. Seperti ijazah yang palsu, dibuat-buat nomornya tidak sesuai ketika terdeteksi oleh verifikator, ataupun materai yang palsu. Nah, ini materai yang palsu ini ketika menggunakan materai tempel itu masih menggunakan trik di mana materai satu digunakan untuk beberapa dokumen. Nah, tapi pada tahun 2023 ini menggunakan e-materai. Nah, e-materai di sini dibeli secara online dan sebenarnya susah untuk memanipulasi, tapi ketika teman-teman berhasil memanipulasinya akhirnya dapat terdeteksi, yaitu sudah menjadi salah satu alasan untuk menjadi TMS. Kemudian yang 10, e-materai bertumpuk dengan tanda tangan ya teman-teman. Biasanya ini terjadi karena tanda tangan misalnya di sini dan e-materainya nempelnya di sini, tanda tangannya ketutup. Nah, ini menjadi salah satu sebab TMS ya teman-teman. Ini seharusnya ketika tanda tangannya di sini, e-materainya ditaruhnya di sampingnya. Ini sudah banyak contoh sih sebenarnya ya teman-teman. Ini tapi menjadi nomor 10 dalam penyebab TMS. Kemudian nomor 11, terdeteksi sebagai anggota parpol. Nah, ini kemarin ada sebuah cerita, ada sebuah pengalaman dari saya juga. Karena ada salah satu teman saya itu merasa tidak mengikuti parpol, tapi ketika dicek ada salah satu link untuk mengecek terdeteksi ikut parpol atau tidak, itu ternyata dia masuk dalam sebuah parpol seperti itu. Entah itu masuknya pas kapan, tapi itu terdeteksi. Jadi ini menjadi salah satu ya penyebab menjadikan kita TMS. Kemudian yang 12,
Kesalahan dalam mengisi informasi dasar pada surat lamaran dokumen pernyataan seperti nama, tempat tanggal lahir, dan juga alamat. Nah, ini kesalahan mengisi informasi ini fatal ya, karena informasi dasar itu tentang data diri kita, apalagi itu dalam surat lamaran dan dokumen pernyataan itu tidak sinkron, itu sudah ya. Semoga ketika kita melakukan sanggah itu masih bisa dipertimbangkan. Apa pada saat itu kurang fokus atau seperti apa, coba saja nanti disanggah. Semoga dapat dipertimbangkan lagi. Kemudian yang ke-13, tidak menghapus poin-poin surat lamaran yang tidak dilampirkan dan tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Nah, menghapus poin-poin yang pada surat lamaran yang tidak dilampirkan itu contohnya tuh kemarin seperti surat keterangan disabilitas. Nah, ketika teman-teman itu bukan penyandang disabilitas, tetapi pada poin tersebut itu poin tidak dihapus, nah itu salah satunya bisa menyebabkan TMS ini, teman-teman. Jadi ada baiknya kemarin dihapus seperti itu. Kemudian yang ke-14, pembuatan surat lamaran yang tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan. Nah, dalam pembuatan surat lamaran ini tidak sesuai, kenapa? Ada instansi itu yang meminta surat lamaran itu ditulis dengan tangan. Jadi nanti ditulis dengan tangan, kemudian di-scan, baru dibubui dengan e-materai. Tetapi ada juga instansi yang memberikan format untuk dapat diedit. Nah, sesuai formatnya. Nah, di sini sesuai instansi masing-masing, jadi cermat-cermat saja dalam melihat pengumuman tersebut, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang ke-15 ini ketidaksesuaian data diri dengan berkas persyaratan. Nah, data diri ini lagi-lagi menjadikan sebuah masalah dalam ini ya, TMS kita, penyebab TMS kita ya. Tadi seperti hampir-hampir yang nomor 12 ini seperti data diri di surat lamaran, di ijazah, dan juga surat pernyataan, semuanya, KTP juga. Jika tidak ada kesesuaian data diri, ini menjadikan sebab TMS yang ke-15, teman-teman. Nah, maka dari itu silahkan teman-teman yang merasa menjadi golongan ya teman-teman, golongan yang TMS atau tidak memenuhi syarat, silahkan teman-teman manfaatkan masa sanggah ini pada tanggal 19 sampai 21 Oktober 2023 teman-teman. Nah, semoga teman-teman nanti bisa dipertimbangkan lagi oleh instansi terkait, instansi tujuan teman-teman, sehingga teman-teman dapat lolos dan dapat mengikuti ujian kompetensi selanjutnya agar bisa lolos di seleksi CASN tahun 2023 kali ini. Nah, sekian dari Bunda Guru TV. Banyak salahnya, banyak kurangnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Bunda Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe ya.